underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kalau kita melihat sekarang ini kenaikan harga komoditas di pasar terkendali, namun ternyata masih ada penjual yang menjual beras di atas HET. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, namanya harga komoditi itu kan tergantung dari permintaan dan persediaan ya, demand and supply. Nah, kemarin tuh kan memang kan pemerintah tuh mengeluarkan semacam himbauan atau aturan gitu ya, bahwa harus 9 bahan pokok menjelang Lebaran ini itu kan tidak boleh para pedagang tuh menjual di atas HET. Ya. HET itu harga eceran tertinggi ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah kan ini, pedagang yang susah. Kalau tidak boleh dijual dengan harga eceran tertinggi melebihi tadi itu, sedangkan pedagang itu kalau ngambil barangnya untuk dijual kembali itu modalnya naik, sehingga keuntungannya tambah tipis, kan dia tidak bisa nutup ongkos. Maka otomatis dinaikkan harga di HET tadi itu agar supaya pedagang itu juga bisa hidup ya, karena ada keuntungan yang bisa diterima. Tapi bagaimana dengan statement dari pemerintah yang apabila mendapati penjual yang menjual dengan melebihi harga HET akan ditindak? Bagaimana Om Bob? Ya, ini sebetulnya ya terus terang kalau kita mau ngomong ya, itu adalah itu lip service ya. Ya, nenang-nenangkan saja itu ya. Nggak mungkin pedagang itu kalau bisa jual HET dan dia untungnya udah cukup, itu udah oke. Nggak mungkin mau naikkan. Karena semua jualnya juga seperti itu. Nah, sekarang kalau pemerintah mengatakan siapa yang berani menjual di atas HET maka akan ditindak. Ini sebetulnya ya tidak ada kemampuan untuk menindak. Karena harga komoditi itu kan ditentukan sama supply dan demand. Ya, jadi kalau cuma mengeluarkan peraturan seperti itu ya nggak bisa dikendalikan kok. Pasti, maka sekarang banyak yang ngomong ini menjelang masuk bulan Ramadan ini udah harga-harga 9 harga pokok itu kan sudah naik. Termasuk minyak kita. Ya, minyak kita juga sudah harganya udah naik. Nggak seperti yang dulu-dulu. Dan pemerintah kita ngomong oke, nanti akan digerojokin ya, akan digerojokin minyak kita supaya harganya turun. Inilah langkah yang betul. Jadi kalau pemerintah mau mengendalikan harga agar 9 bahan pokok termasuk minyak tadi ya, itu untuk tidak naik, maka pemerintah harus menyediakan barang-barang tersebut dengan jumlah yang tak terbatas. Pasar butuh berapa, kasih. Butuh 100 kilo, kasih 100 kilo. Butuh 200 kilo, kasih 200 kilo. Biasa menjelang Lebaran permintaan naik. Ya, naiknya berapa? Naik 50%, tambahlah 50%. Sepanjang pemerintah bisa seperti ini, maka harga itu akan stabil. Tapi kalau barangnya pemerintah nggak ikut-ikut, cuman menghimbau saja, barang cukup, tapi barangnya nggak kelihatan. Sedangkan demandnya naik, otomatis pedagang naikkan. Ya, pedagang itu baru bisa untung kalau ada selisih harga ya. Apa yang dia beli sama dia jual itu ada selisihnya. Itu baru dia untung. Kalau nggak untung, bagaimana? Pedagang itu kan harus untung untuk menutup ongkos. Cara yang ideal supaya dapat mengendalikan ini dengan baik seperti apa Om Bob? Ya, namanya ideal ya. Tapi ideal itu kan susah sekali ya. Tapi harusnya menuju ke sana. Jadi pemerintah, apakah itu namanya nanti pakai badan perekonomian khusus atau apa ya, pemerintah kan paling suka ini bikin sesuatu yang khusus-khusus kan. Nah, ini badan pengendalian harga sembako khusus misalnya seperti itu ya, badan khusus. Nah, itu harus bekerja dengan baik. Artinya di setiap kota itu harus ada orang perwakilan dari badan yang mengendalikan harga sembako ini. Ya, kantor ini fungsinya adalah sebagai logistik untuk 9 bahan pokok. Jadi barang itu di drop oleh pemerintah di sana. Kalau ada kekosongan barang
di daerah atau kota tertentu tadi, itu dia udah buka harga. Saya punya minyak, punya gula, punya beras, harganya sekian yang persis dengan HET yang diinginkan sama pemerintah. Siapapun minta ada harganya, itu ada barang itu. Nah, apabila ini ada terus, jangan sampai nggak ada barang ya. Ada harga, nggak ada barang, itu nggak ada artinya. Jadi harus ada harga HET yang ditentukan pemerintah plus ada barangnya. Ya, jadi konsumen kalau menuju ke tempat dagang pasar membeli barang sembako tadi itu ternyata lebih mahal dari HET, dia bisa lari ke tadi itu. Kantornya departemen khusus menangani sembako ini, 9 pokok. Nah, jadi otomatis harga itu akan terkendali. Tapi kalau dilarang tidak boleh jual. Nah, sekarang kalau pedagang itu ambil barangnya harganya sudah tinggi dan dia harus jual rugi atau tidak ada untung, mana ada pedagang yang mau? Nggak ada. Ini artinya melanggar tataan secara alami dari dunia ekonomi. Ya, jadi paling bagus himbauan-himbauan itu nggak cuma sekedar himbauan dan memberi larangan. Kalau berani jual di atas harga HET akan ditindak. Tapi lakukanlah dengan yang benar, bahwa pemerintah itu menjamin barang ada, di mana pemerintah mempunyai toko, warung atau apapun namanya, bila perlu namanya koperasi, untuk 9 bahan pokok itu dengan harga yang HET dan barang itu ada terus. Pasti harga itu akan terkendali dengan baik. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.